Alhamdulillah beliau kini telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana tuh, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz, baik. Bapak Ibu sekalian, para peserta, Al-Ustadz wal Ustazah yang bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini, kita langsung berikan kepada Al-Ustadz Effendi Anwar LC Al-Hafiz untuk memaparkan kajian parenting Rumah Quran Lubuk Linggau yang berjudul pada pagi hari ini, yakni membangun keluarga Ahlul Quran. Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyyil mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi ahli sidqi wat taqwa. Amma ba'du, para ustaz sekalian yang kita hormati, Ustaz Eko, Ustazah Suci, Ustaz Adi Mansur, dan semua ustaz-ustazah hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga nama-nama kita senantiasa disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tanpa mengurangi hormat saya tidak disebutkan satu persatu. Tentu kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memberikan kemuliaan dibanding disebut oleh hamba-hambanya. Karena setiap kita duduk bersama membaca Al-Quran, mengkajinya bersama keluarga kita masing-masing, bersama putra-putri kita tercinta, bersama murid-murid kita, saat itulah nama kita akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus bersama Al-Quran, bersama Majelis Al-Quran Al-Karim. Mohon izin Ustaz sekalian, saya share screen-nya. Ya. Bisa dilihat. Oke, Ustaz, muncul. Ya. Baik. Ya. Ya, tema yang diamanahkan untuk kita angkat pada hari ini adalah tentang membangun keluarga ahli Al-Quran. Sebuah tema yang sangat kita butuhkan, sangat menguntungkan, sangat memberikan kehormatan kepada kita semua ketika tentu keluarga adalah keluarga yang mendapatkan gambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Dengan tanggap sangat cepat, para sahabat ridwanullah alaihim bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Kok ada keluarga dari kalangan manusia menjadi keluarga Allah? Siapa mereka itu? Sebuah pertanyaan yang menunjukkan keimanan tinggi, keyakinan yang mendalam, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa mereka itu? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tema ini sangat menguntungkan dan kita syukuri karena semakin membuka peluang kepada kita, mengingatkan kita akan
kesempatan ini bahwa ada di antara manusia itu menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membaca basmalah, ya, semoga saya dimudahkan untuk mengangkatnya, menyampaikannya. Ustadz, Ustadzah, Bapak dan Ibu, hadirin hadirat semua juga dimudahkan untuk memahaminya. Baik, yang pertama perlu kita kuatkan kembali tentang keuntungan yang memiliki keluarga yang pecinta Al-Quran atau keluarga Al-Quran. Ya, keuntungan itu bisa kita rasakan tunai di dunia ini. Di dunia yang nggak lama ya tentunya kita berada, sudah banyak saudara-saudari kita yang sudah berangkat ya, meninggalkan dunia ini menuju alam yang lebih menjanjikan, lebih lama, yaitu alam kubur. Di dunia ini pun yang sebentar ini kita akan merasakan keberuntungannya. Akan lebih merasakan keberuntungan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala di alam berikutnya, alam barzakh, alam kubur kita. Bahkan juga akan kita rasakan keluarga ini ketika kita bertemu Allah pada hari kiamat nanti, ketika dibangkitkan semua manusia dari alam kubur. Dan bahkan puncaknya keberuntungan menjadi keluarga Al-Quran akan dirasakan setelah para ahli surga masuk surga. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran tetap memiliki kelebihan-kelebihan yang berbeda. Marilah sedikit kita kuatkan semangat kita, keyakinan kita bahwa dekat, bersahabat dengan Al-Quran itu sangat menguntungkan di dunia. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Wahai manusia, ya, diseru oleh Allah sekarang kita di dunia ini, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, pelajaran dari siapa? Ya, bukan dari seorang ustadz, kiai yang kita cintai, kita hormati, yang mana biasanya kalau kita mendengar tausiah, mau'izah dari seorang ustadz yang kita segani, kita cintai itu rasanya tenang. Ya. Meskipun banyak masalah dalam kehidupan ini, ketika sering mendengarkan mau'izah hasanah, rasanya masalah itu begitu ringan diselesaikan. Ternyata Allah sebutkan, Allah jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah mau'izatum mir rabbikum, mau'izah dari Allah, dari Tuhan kalian. Maka ketika kita kedatangan seorang ustadz yang kita hormati di dekat tempat tinggal kita, ternyata kita berhalangan hadir, tentu sedih sekali. Banyak yang hilang kesempatan yang luar biasa itu, sehingga kita akan sangat menyesal. Kenapa nggak bisa mendengarkan mau'izah dari ustadz yang kita cintai, kita hormati. Tentu hadirin hadirat sekalian, ketika kita tidak sempat mendengarkan, mengikuti mau'izah mir rabbikum, itu jauh lebih menyedihkan. Jadi, kalau kita sering-sering mendengar mau'izah mir rabbikum, itu adalah keberuntungan yang sangat-sangat besar. Padahal setelah itu juga Allah jelaskan, wa syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran juga obat hati. Kita paham pentingnya ketenangan, kesehatan jiwa kita. Kesehatan jiwa itu ada dalam Al-Quran. Obat hati itu 5 perkaranya yang dinasihatkan kembali oleh penasihat kita. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Demikian para ulama sudah menyebutkan dalam banyak kitab.
Kita pun memahami bahwa kesehatan jasmani kita itu sangat ditentukan oleh sejauh mana kesehatan jiwa dan mental kita. Dan Allah tegaskan, Al-Quran adalah syifa'ul lima fis sudur. Juga Al-Quran sebagai hudan petunjuk, Masya Allah. Apalagi sekarang kita merasakan banget jika ke satu tempat, satu daerah, ya, petanya jelas ya, di HP kita, ya, kemudian baterainya cukup, paketnya cukup, maka kita kemana saja merasakan kemudahan. Mudah untuk sampai tujuan. Bahkan mungkin tempat yang kita belum pernah ke sana sekalipun. Allah gambarkan Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi kita. Dan sebaliknya kalau kita ke satu tempat, kita belum tahu daerah tersebut, ternyata HP kita kehabisan baterai misalnya, atau paketnya nggak ada, atau sinyalnya nggak ada, kita merasakan betapa rumitnya itu masalah. Jadi repot banget begitu. Maka kita bayangkan seandainya hudan ya, yang ada dalam Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin ini jauh dari kita, padahal kita akan menuju alam kubur, menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan mengalami kesulitan yang sangat banyak, kesulitan yang sangat besar, sangat rumit. Oleh karena itu sangat bersyukur ya, di dunia ini kita mendapatkan hudan, petunjuk, sehingga kita bisa mengisi kehidupan di dunia ini dengan peta yang sangat jelas. Insya Allah sampai tujuan dengan jelas pula. Bahkan tujuan akhir kita nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga Allah tegaskan fungsi Al-Quran adalah wa rahmatul lil mu'minin. Rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Allah katakan dalam banyak ayat lainnya, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ya. Rahmat Tuhanmu itu lebih baik dibanding kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang terkaya di dunia ini. Hal yang sama juga Allah sebutkan pada surat Yunus ini ayat berikutnya, ayat 58. Huwa khairum mimma yajma'un. Kalau dengan Al-Quran kita mendapatkan rahmat Allah, ya, maka sesungguhnya kita memiliki keberuntungan yang lebih baik, khairun mimma yajma'un, dari seluruh aset yang dimiliki oleh orang-orang terkaya di dunia ini. Ini keberuntungan kita, saudara sekalian. Kemudian yang kedua, kita dekat dengan Al-Quran juga sangat bersyukur, ya, karena akan mendapatkan fasilitas ya, ketika kita memasuki alam berikutnya, yaitu alam kubur. Dalam hadis yang panjang, ini kita ambil satu potongannya saja. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyab. Ya. Orang ketika sudah masuk alam kubur itu akan didatangi oleh seorang, ya, rajulun, ya, ya, yang hasanul wajhi, wajahnya tampan, hasanus siyab, bajunya bagus, thayyibur rih, aromanya wangi. Kemudian berkata, ya, absyir, ya, biyaumikal ladzi kunta tu'ad, bergembiralah dengan hari yang dijanjikan untukmu. Ya. Sampai orang yang di alam kubur tadi bertanya, man anta, anda siapa? Fa wajhuka wajhu hasan, wajah anda tampan, ya, datang dengan membawa kabar gembira, wa ta'ti bi khair. Ternyata orang yang menghampiri di alam kubur itu berkata, ana amaluka salih, saya adalah amal solehmu. Ya, saudara sekalian, apa hubungannya dengan Al-Quran? Tentu amal soleh kita banyak.
insya Allah ya. Namun kita sadar khilaf dan dosa kita juga banyak. Dengan membaca Al-Quran, kita berharap amal soleh itu akan berlipat-lipat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung kebaikan yang kita lakukan itu dengan jumlah huruf yang kita baca. Ya. Bukankah kita memahami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Kalau kita membaca satu baris Al-Quran, satu salah sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca satu baris Al-Quran itu sekitar 40 huruf. 38, 39, 40 gitu ya. Kalau kita membaca satu halaman, di situ ada sekitar 600 huruf. Paling tidak ada 500 huruf. Masya Allah. Ya. Berarti satu halaman yang kita baca itu Allah akan memberikan 5.000 bahkan lebih kebaikan. Kalau kita membaca satu juz sehari, maka kita akan mendapatkan tidak kurang dari 100.000 kebaikan hari itu. Insya Allah, dan kita berupaya dosa-dosa kesalahan kita tidak sebanyak itu. Sehingga ketika kita rutin bersama Al-Quran, kita punya harapan bahwa kebaikan kita lebih banyak, sehingga akan menjadi teman di alam kubur nanti. Dan tidak berhenti di situ, bahwa karena orang itu ditemani teman yang baik tadi, amal salihnya, sampai orang itu membukakan tirai tabir. Ya. Dan sang mayit itu melihat tempatnya di surga, rumahnya di surga. Maka sang mayit pun dalam hadis berkata sang mayit, "Ay Rabbu aqimis sa'ah." Ya Allah, jadikan sekarang kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, supaya saya bisa berkumpul lagi dengan keluargaku, ya, dan bisa menikmati hartaku kembali. Tentu belum bisa karena hari kiamat itu Allah yang menentukan. Tetapi di alam kubur sudah mendapatkan kenikmatan yang sedemikian rupa. Ya. Salah satu yang akan memperkuat harapan kita adalah kedekatan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Azib radhiyallahu anhu. Nah, ini tadi hadis yang saya bacakan, karena setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Baik, ya. Ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai ahli Al-Quran itu akan semakin, ya, beruntung kita kalau selain kita membaca sendiri, juga kita mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini ucapan selamat ya kepada para ustadz, ustadzah yang mengajar, ya. Karena kalau kita mengajar, itu kita akan melipat gandakan, memperbanyak perkalian dari kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan, yang kita koleksi. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari rahimahullah radhiyallahu anhu, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa ketika kita membaca Al-Quran, mendapatkan satu kebaikan yang dibalas 10 kali oleh Allah. Itu setiap huruf. Karena kita yang membaca sendiri. Ketika kita mengajarkan kepada orang lain, maka setiap kebaikan yang dibaca oleh orang yang kita ajari itu, kita juga mendapatkan kebaikannya.
ini adalah sebuah royalti pahala yang sangat menjanjikan. Ya, sehingga sekali lagi selamat kepada para ustadz ustadzah yang terus mengajar, ya, dan bapak dan ibu juga mendampingi putra putrinya mengajari mereka kembali di rumah, juga selamat bagian dari mengajarkan Al-Quran. Bagi teman-teman yang lain yang belum mengajar, niatkan dari sekarang saya akan mengajar Al-Quran. Bahkan kita niatkan, saya akan mengajar Al-Quran sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan kita dengan dunia ini. Ya. Karena ini adalah sebuah mata rantai yang berkelanjutan, Bapak dan Ibu. Di dunia ini akan selalu ada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Ya, bersyukur ketika kita dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mata rantai para guru Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang ketiga, ya, tadi keberuntungan yang pertama di dunia, kemudian di alam kubur. Ya, para ahli Quran itu juga terus mendapatkan keberuntungan ketika hari kiamat terjadi. Ya. Dalam surah Abasa, mungkin kita semua sudah hafal ini ya, ayat ke-33 sampai 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu setiap orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya, lari dari suaminya tentunya. Jadi pada hari kiamat itu tidak ada orang yang mau peduli memikirkan orang-orang terdekatnya. Sampai suami melupakan istrinya, istri juga menjauhi suaminya, anak tidak mau berurusan dengan orang tuanya dan sebaliknya. Orang tua pun tidak bisa memperhatikan, mempedulikan anak-anaknya. Itu akan terjadi. Ya. Kenapa? Kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, ayat 37, karena setiap orang pada hari kiamat itu hanya bisa cukup tersibukkan oleh memikirkan dirinya sendiri, tidak mampu lagi memikirkan orang lain. Siapapun dia, orang yang paling dicintai sekalipun. Bahkan dalam surah Al-Hajj, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, ya, seorang ibu yang menyusui bayinya pun tidak sanggup lagi menggendong bayinya. Bayinya pun akan diletakkan. Ya, itulah kondisi di antara peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Ya. Namun, Masya Allah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, ada banyak syafaat pada hari kiamat. Ya. Salah satunya adalah syafaat Al-Quran Al-Karim. Beliau bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat, memberikan pertolongan, pembelaan kepada para sahabat-sahabatnya, di ashabihi, termasuk pembacanya. Nah, ini tentu peluang keberuntungan yang luar biasa. Hadirin hadirat sekalian, ketika kita, ya, di sini Rasulullah menjelaskan li ashabihi, sahabat-sahabat. Kita pun paham siapa orang yang bisa disebut sebagai sahabat Al-Quran. Itu tentu orang-orang yang selalu dekat dengannya. Sahabat Al-Quran adalah orang yang selalu tidak ingin jauh terpisah olehnya. Sebagaimana persahabatan kita dengan teman-teman yang lain, namanya sahabat, apalagi sahabat karib adalah orang yang kita pengen selalu bertemu. Ya. Bahkan kalau tanpa ada pandemi, namanya sahabat itu pengen selalu bersama. Ya.
sama-sama ngajar di lembaga Rumah Quran Lubuk Linggau misalnya, mau sarapan mencari sahabatnya, maunya sarapannya bareng. Nanti mau makan siang habis sholat zuhur misalnya, sama lagi nyari mana sahabatnya. Kenapa? Mau makan bareng pula. Namanya sahabat. Bahkan nanti masing-masing pulang ke rumah, sampai di rumah juga dihubungin di telepon apa kabarnya. Berkirim kabar, berkirim berita, berkirim foto, dan seterusnya. Kenapa? Sahabat begitu, nggak bisa jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, kalau orang itu bersahabat dengan Al-Quran di dunia ini, maka Al-Quran akan mencarinya, memberikan pertolongan dan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Semoga kita memenuhi syarat untuk disebut sebagai li ashabihi, sahabat Al-Quran, sehingga Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita pada hari yang tidak ada orang yang bisa memberikan bantuan, sampai orang-orang terdekat kita yang paling kita cintai. Suami, istri, anak, orang tua, semuanya tidak bisa memberikan bantuan. Hadirin hadirat sekalian, puncaknya adalah bahwa Al-Quran itu akan memberikan fasilitas kepada kita ketika para ahli surga sudah memasukinya. Jadi sampai di surga nanti, Al-Quran tidak akan meninggalkan kita. Sebagaimana beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebelum kita lihat bagaimana sabda Rasulullah, kita lihat bagaimana Allah berfirman tentang keluarga-keluarga yang masuk surga. Dan ini sangat pas dengan tema yang kita angkat pada hari ini. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'du ayat 23, Jannatu Adn, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalamnya, ya. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang yang salih dari bapak, ibu, kakek, nenek mereka. Wa azwajihim, suami istri mereka. Perhatikan, masuk surga bersama para orang tua, bapak, ibu ke atas, suami istri, kemudian wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka ke bawah. Allah gambarkan akan masuk surga bersama-sama. Ya. Kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, para malaikat mendatangi mereka, masuk ke tempat-tempat mereka dengan mengucapkan selamat dari segala penjuru pintu. Ucapan selamat disampaikan oleh para malaikat. Masya Allah. Sebuah keberuntungan anugerah yang tentu sangat besar ketika keluarga kita insya Allah menjadi bagian dari keluarga yang seperti ini. Kemudian dalam ayat lain, surah At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang menggambarkan keluarga-keluarga di surga. Allah firmankan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, ya. Kemudian diikuti oleh anak cucu mereka dengan iman pula, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan mereka dengan anak cucunya. Dipertemukan dengan anak cucunya. Ya. Tentu ini bukan di dunia lagi. Ya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Karena di dunia sudah Allah pertemukan dan Allah jelaskan, saya tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, masalah pahala berarti memang di akhirat. Dan masalah pahala tentu adanya di surga. Jadi ini akan terjadi di surga. Orang-orang yang beriman diikuti oleh putra-putri anak cucu mereka dalam keimanan, akan Allah pertemukan mereka.
kullu mri'im bima kasaba rahin, setiap orang terikat dengan pekerjaannya. Masya Allah ya. Insya Allah lagi-lagi keluarga kita menjadi bagian dari keluarga yang dipertemukan, dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, sebagaimana Allah kumpulkan di dunia ini. Bahkan fasilitas-fasilitas yang kita nikmati ketika kita berkumpul dalam acara keluarga, Allah gambarkan, Allah hadirkan sebagaimana pada ayat berikutnya. Ya. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Dan sebagian mereka berhadapan dengan sebagian yang lain, saling bertanya, berbagi cerita. Ini gambaran kalau keluarga berkumpul, ya, seorang bapak bertemu keponakannya, ketemu saudaranya akan berbagi cerita. Ternyata itu juga akan terjadi di surga. Surat At-Tur ayat 25. Ya. Ayat berikutnya Allah jelaskan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah keluarga, kami merasa takut akan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di tengah keluarga pun tetap ya, takut kepada Allah, saling mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah keluarga itu keluarga yang saling mengajak kepada kebaikan, dan salah satunya adalah keluarga yang selalu membaca Al-Quran, mentadabburi, mengingatkan ya, dengan Al-Quran pula, insya Allah menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat ke-27 Allah jelaskan, famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum, karena kami di tengah keluarga senantiasa takut kepada Allah, ya, maka Allah memberi anugerah kepada kami ya, dan menjaga kami, melindungi kami dari azab neraka. Tidak masuk neraka, ya, tetapi masuk surga. Masya Allah ya, mudah-mudahan sekali lagi ya, kita di tengah keluarga selalu saling mengingatkan untuk takut kepada Allah. Pada zaman ini kita melihat banyak keluarga-keluarga itu bukan saling mengingatkan takut kepada Allah, tapi saling tolong-menolong untuk menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Apa yang sering kita kenal dengan orang korupsi misalnya, ya. Kenapa orang korupsi? Itu juga karena keluarganya menikmati, ya, dan keluarganya senang ketika punya banyak kekayaan, meskipun dengan menzalimi hak orang lain atau mengkorupsi ya, yang merugikan negara misalnya. Nah, ini keluarga yang dalam bahaya. Harusnya keluarga itu saling mengingatkan. Ya. Ada ya, di antara keluarga itu misalnya ketika bapaknya berangkat bekerja, sang ibu berpesan, Bapak bekerja dengan hati-hati, takut kepada Allah, jangan membawa pulang ke rumah rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membawa pulang yang haram. Kenapa? Kami anggota keluarga, ibu dan anak-anak siap lapar, tapi tidak siap untuk menanggung barang yang haram. Tidak sanggup masuk neraka. Jadi ada ibu ketika melepas bapaknya berangkat kerja berpesan seperti itu. Inilah keluarga yang inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami di tengah keluarga senantiasa takut ya, kepada Allah dan mengingatkan orang lain, anggota keluarga lainnya juga melakukan hal yang sama. Ya. Dan kita berharap dengan dekatnya kita, keluarga kita bersama Al-Quran, itu yang terjadi di tengah keluarga kita masing-masing. Saling takut kepada Allah, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kunci agar kita masuk surga bersama keluarga kita yang kita cintai. Kemudian dalam ayat lain juga Allah gambarkan surat Ghafir ayat 8 ya. Para malaikat pun berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Ya Allah,
masukkanlah mereka ke dalam surga Aden allati wa'adtahum, yang kau janjikan, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang yang soleh dari suami istri mereka, ya, dari bapak ibu mereka, suami istri mereka, dan anak cucu mereka. Lagi-lagi ya, yang akan masuk surga, bahkan didoakan malaikat untuk masuk surga bersama keluarga besarnya adalah yang solih saja. Dan Al-Quran insya Allah mengantarkan kita bersama keluarga kita untuk menjadi orang yang solih dan solihah. Sekali lagi kita khawatir, kita waspada, banyak keluarga saat ini yang tidak mendukung kesolihan. Ya. Betapa banyak ya orang tadi korupsi, mengambil hak orang lain karena permintaan keluarganya. Ya. Dan keluarganya tidak takut kalau uang yang dibawa ke rumah itu lebih besar dari gaji misalnya. Banyak ibu-ibu yang tidak memikirkan, kok bisa beli begitu banyak barang mahal padahal gaji suaminya sekian. Anak-anaknya juga begitu. Padahal kalau dihitung-hitung gaji dan belanja bulanan itu lebih banyak belanjanya. Tapi orang tidak bertanya, anggota keluarga tidak khawatir. Dari mana selisihnya itu? Insya Allah keluarga kita selalu peka dengan hal ini. Kita pastikan, kita ingatkan bahwa yang ada di rumah adalah rezeki yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut kalau masuk ke rumah kita, apalagi masuk ke perut kita, yang kita konsumsi menjadi darah kita itu ada hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah kepekaan itu akan tumbuh. Inilah kemudian, Masya Allah, keberuntungan kita dekat dengan Al-Quran. Nah, lebih mengerucut, hadirin-hadirin sekalian, ya, bagaimana memang Al-Quran itu akan mengantarkan kepada ya, kita bersama keluarga kita menikmati kebahagiaan yang lebih. Tentu puncak kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini kita masih memperkuat keyakinan kita ya, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana Al-Quran akan memfasilitasi kita. Rasulullah bersabda, Inna fil jannati mi'ata darajah. Ya, sesungguhnya di surga itu ada 100 level. Mungkin begitu ya, derajat. A'addallahu lil mujahidin fi sabilillah. Allah siapkan untuk para pejuang di jalan Allah. Ma bainad darajataini, jarak antara satu level ke level kedua di surga itu kama bainas samai wal ard, sama dengan jarak langit dan bumi. Ya. Surga itu ada 100 tingkat, jarak satu tingkat dan kedua itu sama dengan langit dan bumi. Setelah Rasulullah menjelaskan kondisi surga yang begitu luar biasa besar, ya, beliau berpesan, fa'idha sa'altumullah, ketika kalian minta kepada Allah, fas'aluhu al-firdaus, maka mintalah surga al-firdaus. Kenapa? Beliau jelaskan pula, fa'innahu awsatul jannah, karena firdaus itu adalah surga paling tengah. Awsatul jannah. Wa a'lal jannah, dan surga paling tinggi. Firdaus adalah surga paling tengah, mungkin bahasa kita sekarang, surga paling strategis. Paling tengah itu kan paling strategis. Wa a'lal jannah, surga paling tinggi, atau kita fahami paling elit. Ya, Bapak dan Ibu, kawasan ya, di Lubuk Linggau atau kawasan lain yang paling elit, kawasan elit paling strategis tentu mahal sekali. Rumahnya mahal, tanahnya mahal, fasilitasnya mewah. Kenapa? Kawasan elit, kawasan strategis itu mahal. Ya, ternyata di surga ada juga kawasan seperti itu.
yaitu al-firdaus, ausatul jannah wa a'lal jannah. Ya. Urahu fauqahu arsyul rahman, kata Rasulullah, di atasnya itu arsy rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dari sanalah sungai-sungai surga itu mengalir. Mata airnya di sana. Masya Allah. Intinya, Ustaz, kalau kita minta kepada Allah, tidak tanggung-tanggung. Ya. Minta mobil, minta HP yang baru, ya, laptop yang baru, boleh aja. Ya. Tetapi bukan itu yang puncak harapan kita. Ya. Puncak kesuksesan kita adalah, kata Rasulullah, al-firdaus, kawasan di surga yang paling elit dan paling strategis. Ya. Apa hubungannya dengan Al-Quran? Kita lihat sabda, ya, atau firman Allah dulu. Ya. Karena kita pengennya masuk surga, bahkan kalau bisa sampai ke surga firdaus itu bersama keluarga, tidak sendirian, maka kita perlu bekerja sama, ya, di tengah keluarga. Sebagaimana surah At-Tur ayat 26 tadi, 25. Ya. Salah satu bentuk kerjasama Allah perintahkan dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau kepada orang lain dengan berbagai pihak kita bekerja sama, berta'awun 'alal birri wat taqwa, sesungguhnya ta'awun yang paling penting, paling dekat, paling mungkin, sekaligus paling menguntungkan adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa bersama anggota keluarga kita. Karena keluarga kita yang akan merasakan manfaat ta'awun itu. Ya. Dan tentu sebaliknya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan melanggar. Ini juga penting, yang pertama kita lakukan, kita ta'awun, ya, untuk menjauhi yang dosa dan yang melanggar aturan bersama keluarga kita. Karena dampak dari pelanggaran, dampak dari dosa juga akan dirasakan oleh keluarga kita. Sekali lagi, yang paling menguntungkan untuk kita ajak ta'awun adalah keluarga kita. Kemudian kita kuatkan lagi dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran itu akan meninggikan derajat kita. Ya, kalau kita dekat dengan Al-Quran bersama keluarga kita, insya Allah Al-Quran juga akan mendekatkan, ya, mengantarkan kita bersama keluarga menuju Al-Firdaus yang dijelaskan oleh Rasulullah untuk kita minta tadi. Ya. Beliau bersabda, an Abdullah ibn Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran. Akan dikatakan kepada orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Apa yang dikatakan? Iqra' wartaqi. Bacalah dan naiklah. Bacalah Al-Quran dan naiklah. Warattil, tartilkan Al-Quran kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana dulu, kunta di sini masa lampau, ya, sebagaimana dahulu kau mentartilkan waktu di dunia, maka sekarang tartilkan kembali, kata Allah. Artinya ini bukan di dunia lagi, ya. Berarti ini sudah di akhirat. Dan orang dipersilahkan membaca Al-Quran tentu bukan di neraka, tetapi di surga. Masya Allah. Jadi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran itu akan dipersilahkan untuk membaca Al-Quran kembali di surga, dan setiap membaca Al-Quran, wartaqi, naiklah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya
derajat surgamu, level surgamu itu pada akhir ayat yang Anda baca. Kita fahami hadirin hadirat sekalian, kata Rasulullah, mintalah firdaus karena itu surga paling tinggi, paling strategis. Kata Rasulullah dalam hadis ini, level surgamu tergantung akhir ayat yang Anda baca. Ya. Sehingga bisa kita ambil ibrah pelajaran kesimpulannya, semakin kita banyak membaca Al-Quran di dunia akan mengantarkan ke Al-Firdaus. Karena semakin tinggi level derajat surga kita. Ya. Kuncinya sama ternyata, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Li sahibil Qur'an. Lagi-lagi kita perlu berupaya untuk layak disebut sebagai sahabat Al-Quran. Ya, ada terjemahnya, ini Ustaz-Ustaz sekalian, ada dokumen foto-foto, Masya Allah, orang-orang yang sudah Allah mudahkan untuk bersahabat dengan Al-Quran, ya. Dari anak-anak, remaja yang sudah almarhum, ya Syekh Ali, ya, Masya Allah, rahimahullahu, ya. Bagaimana beliau-beliau bersahabat dengan Al-Quran Al-Karim. Ini juga lebih luas lagi, ya Masya Allah, dari berbagai warna kulit, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, Masya Allah, sawo matang, semuanya mereka bersahabat dengan Al-Quran. Semoga kita menjadi bagian dari mereka semua. Di sahibil Quran. Tadi kata Rasulullah, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Pada hadis kedua tadi, yuqalu li sahibil Quran, lagi-lagi akan dikatakan kepada sahabat Al-Quran. Jadi kita perlu memastikan sekali lagi, memang kita adalah bersahabat dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, karena acara kita adalah acara parenting, ya, menjadi keluarga Al-Quran, Masya Allah, ya. Maka kita perlu, para orang tua di sini yang hadir, ya, Masya Allah, kita perlu memainkan peran kita sebagai orang tua. Supaya apa? Supaya keluarga kita memang benar-benar menjadi keluarga Al-Quran. Yang fasilitasnya tadi itu. Masya Allah. Masih ingat ya, apa keuntungannya di dunia, keuntungannya di alam kubur, keuntungannya di hari kiamat, hari kebangkitan, dan puncaknya keuntungannya ketika sudah sampai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Peran orang tua, Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa mentadabburi firman Allah surah Al-Kahfi ayat 82. Ya. Bahwa bagaimana orang tua itu akan mempengaruhi putra-putrinya. Allah berfirman, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, agak panjang ayatnya, ya. Kemudian yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita adalah, ya, wa kana abuhuma salihah, ini. Ya. Wa kana abuhuma salihah, ya. Orang tua dari dua anak yatim itu adalah orang yang salih. Ini kuncinya. Orang tua solih, kesolehan orang tua itu berpengaruh kepada anak-anaknya. Bahkan di sini kalau secara logika manusia itu nggak nyambung, tetapi ternyata nyata. Ya, Allah berfirman, adapun dinding rumah adalah kepunyakan dua orang anak yatim di kota itu. Ya. Ada tentu kisahnya supaya lebih jelas, Bapak dan Ibu, ada rumah mau roboh, ya. Kemudian dibetulkan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya. Dibetulkan begitu saja tanpa upah. Ya. Kemudian Nabi Khidir terangkan bahwa rumah yang dibetulkan itu ternyata milik anak yatim, ya. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan milik dia berdua. Jadi ada hartanya anak yatim itu, ya, yang ada di bawah rumah tersebut. Ya. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya. Kemudian Allah ingin supaya nanti anak yatim itu kalau sudah gede, sudah dewasa,
itu bisa mengambil kembali hartanya. Ya, pelajarannya Bapak dan Ibu sekalian, ya, karena kedua orang tuanya atau orang tuanya dalam hal ini terutama bapaknya, ya, tetapi tentu kedua orang tua, ya, orang tua yang soleh itu akan memberikan perlindungan kepada putra-putrinya. Bahkan dalam ayat ini, anak yatim itu hartanya saja dijaga, hartanya nih, bukan anaknya, ya. Hartanya saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan orang tuanya. Jadi betapa luas, ya, pengaruh kesolehan orang tua itu kepada putra-putrinya, keturunannya, bahkan hartanya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu berupaya, berjuang untuk menjadi orang tua yang saleh, mewujudkan, ya, demi kecintaan kita kepada putra-putri tercinta. Pastikan kita adalah orang yang saleh, karena dengan kesolehan kita Allah akan menjaga keturunan kita. Ya, itu ibrah dari Al-Kahfi ayat 82. Tentu Bapak dan Ibu rutin, ya, membaca Al-Kahfi setiap Jumat, ya. Bahkan setelah maghrib hari Kamis selama 24 jam itu menjadi waktu kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Jadi marilah kita rutinkan. Contoh dari Rasulullah ini membaca surah Al-Kahfi, yang diantara pesannya adalah ternyata kesolehan orang tua itu menjadi kunci, ya, kesuksesan, ya, keamanan, penjagaan Allah untuk putra-putri kita tercinta. Al-Kahfi 82. Ya. Kemudian, ya, ada banyak dalam peristiwa sejarah pula, ya, bahwa kesolehan orang tua itu memang, ya, luar biasa, menembus ruang dan waktu tanpa batas. Ya, jadi pengaruh orang tua itu luar biasa. Salah satunya adalah, ya, kita kenal mungkin Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullahu taala. Beliau meninggal dunia, punya banyak anak, ya. Dan warisannya tidak banyak-banyak. Warisannya ada 17 dinar, itu, ya. Ya, harta peninggalan itu sebagian digunakan untuk mengurus jenazah beliau, ya, kain kafannya dan lain-lain. Ya, kemudian setelah selesai semua dibagi kekayaannya, tinggal masing-masing hanya dapat 19 dirham. Waktu itu diperkirakan, ya, kalau sekarang itu satu anak hanya dapat warisan, ya, tentu perkiraan, ya Bapak dan Ibu. Anak-anaknya khalifah, ini khalifah itu penguasa tertinggi bahkan lintas negara, ya. Ketika meninggal anaknya dapat warisan berapa? Sekitar 2 juta saja. Anaknya dapat warisan sekitar 2 juta. Artinya apa? Kekayaannya nggak banyak, ya, sangat sedikit. Karena beliau orang yang soleh. Ya, luar biasa kesolehan Umar bin Abdul Aziz ini, orang semua paham. Ya. Nah, di sisi lain, ada penguasa khalifah juga, ini karena sisi buruk, ya, maka kita tidak sebutkan namanya. Ada penguasa lain yang meninggal dunia, meninggalkan 11 anak juga, anaknya sama 11, tapi hartanya sangat luar biasa. Satu anak itu mendapatkan 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kurang lebih 2,6 miliar. Jadi bayangkan tadi, warisannya sekitar 2 juta per anak. Di sini ada orang lain yang warisannya sekitar 2,6 M per anak. Tapi yang membedakan adalah kesolehannya. Nah, kita lihat, ya, ini kisah dua penguasa ini diceritakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya. Ya. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Jauzi, saya melihat salah satu dari anak Umar bin Abdul Aziz yang tadi, ya, mewarisi 2 juta saja, ya, pada suatu waktu dia bisa menyumbang kuda perang itu kuda pacu dan bahkan lebih, ya, sangat mahal, ya. Kuda perang itu kuda sangat terlatih, ya. Kalau pacuan kuda Bapak dan Ibu tahu itu kudanya mahal banget yang buat balapan kuda itu. Ya. Nah, kuda perang itu sangat mahal, tapi anaknya Umar bin Abdul Aziz itu bisa mensedekahkan menyumbang 100 kuda perang. Padahal tadi waktu ayahnya meninggal hanya
menerima 2 juta warisan. Tapi nggak lama kemudian menjadi kaya raya. Lihat, kenapa? Karena kesolehan orang tuanya. Umar bin Abdul Aziz menjadi putra yang soleh dan kaya itu ya. Soleh dan kaya, buktinya nyumbang 100 kuda itu ya, kuda perang. Nah, sebaliknya penguasa yang lain tadi yang mewarisi anaknya itu 2,6 miliar, kata Imam Ibnu Jauzi, dan aku melihat seorang lelaki dari keturunan, nggak disebutkan namanya, itu diberikan sedekah, artinya menerima sedekah, menjadi miskin. Kenapa? Karena orang tuanya tidak solih. Kita perhatikan ya, Al-Kahfi dan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi ini benar, memang kesolehan orang tua itu menentukan nasib putra-putrinya. Semoga kita tadi ya berjuang untuk menjadi orang tua ya, orang tua yang soleh dulu, supaya kemudian putra-putri kita menjadi soleh dan solehah. Nah, kita bisa belajar dari ibu-ibu nih ya, ibundanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i itu kecil udah yatim, ibu-ibu. Ya. Dan di awal-awal Imam Syafi'i belajar itu rumahnya kecil, ya, rumahnya sempit ya, bersama ibunya yang maaf miskin gitu ya. Ya, ibunya nggak bisa beli kertas. Ya. Namun ibunya memiliki semangat pengorbanan yang luar biasa dalam membiayai putranya ini dalam belajar ya, hingga akhirnya menjadi seorang imam yang besar. Ya. Ini bagaimana cuplikan ya diskusi antara sang ibu dan Imam Syafi'i kecil. Beliau berkata, "Wahai anakku, bagaimana kalau kita keluar dan membiarkan rumah ini untuk buku-bukumu? Rumah kecil satu-satunya, tapi karena sayangnya, upayanya untuk memfasilitasi putranya menjadi orang yang alim dan soleh, yuk kita keluar rumah aja, tinggal di luar, biar rumah ini untuk nyimpan buku-bukumu." Masya Allah, nggak kebayang ini ibu-ibu ya, juga bapak-bapak. Imam Syafi'i bersyukur mendapatkan seorang ibu yang sangat salihah, pecinta ilmu, sehingga ilmu untuk putranya itu lebih berharga dibanding rumahnya sekalipun. Kemudian kita juga bisa belajar dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, Masya Allah ya. Beliau ini perhatian kepada putranya. Pada satu ketika ya, ada orang-orang yang ingin belajar. Ya, namanya ulama, muridnya jamaahnya banyak begitu ya. Beliau berkata, "Aku hendak pulang." Ya. Mau pulang. Maka temannya sesama alim berkata, ya, "Orang-orang ini sudah berkumpul ingin mengambil ilmu darimu. Wahai alim, syekh, ini orang sudah jamaah udah banyak ini ya. Mau belajar. Kok kau mau pulang? Kau tinggal mereka." Maka Imam Sufyan pun menjawab, "Aku lebih tahu soal ini daripada engkau. Saya ngerti banyak jamaah yang mau ikut taklim gitu ya." Ya. Beliau teruskan, beliau lanjutkan, "Engkau menganjurkan aku tetap tinggal di sini, melaksanakan hal yang sunnah." Ya tentu ngajar itu sunnah ya, atau fardu kifayah. Ya. Dan menyiapkan yang wajib, karena mendidik anak itu yang fardu ain. Ya. Kalau mengajar masyarakat itu fardu kifayah, bahkan mungkin sunnah. Kenapa? Kalau sudah banyak yang ngajar, menjadi tidak wajib lagi, ya kan? Tapi kalau mengajar anak menjadi fardu ain. Ini para bapak guru ya, dan para ustadz ini biasanya sibuk banget, Masya Allah, di luar kadang-kadang lupa putra-putrinya. Masya Allah, semoga kita dimudahkan untuk membina ya mereka semua. Kata Imam Sufyan berikutnya, "Sungguh aku juga telah sangat rindu pada anakku. Saya sangat rindu pada anak. Ketahuilah sesungguhnya yang disebut dengan orang yang berbakti itu artinya adalah berbuat baik kepada orang tua dan juga berbuat baik kepada anak-anaknya." Berbakti itu kepada orang tua dan kepada anaknya. Maka Sufyan pun pergi seorang diri menemui anaknya di kota lain, dalam hal ini di Kufah. Perhatian seorang ayah yang luar biasa, tokoh ya, ulama besar,
tapi tetap memberikan perhatian khusus kepada putra-putrinya. Kemudian ini kita juga belajar dari kisah Nabi Nuh ya, bagaimana figur seorang ayah yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Ya, termasuk ketika sudah di atas kapal ya, sementara anaknya belum mau masuk kapal masih diperhatikan ya. Nabi Nuh tetap memanggil-manggil anaknya, ya wahai anakku, ya naiklah ke dalam kapal bersama kami dan janganlah kau bersama orang-orang yang kafir. Ini Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 41. Silakan nanti dibuka kembali ya, dan kisahnya insya Allah tidak asing bagi kita semuanya. Nah, ini juga kita melihat figur orang tua dan anak ya sekaligus ya, anak dan orang tua yang menjadi ahli surga. Ya. Sahabat Abu Hurairah bila hendak keluar rumah ia berdiri ya, di depan pintu. Ya. Setelah mengucapkan salam ia pasti mengucapkan kalimat rutin. Masya Allah ya, bagaimana ya, orang tua dan anaknya. Semoga Allah merahmatimu ibu, sebagaimana engkau mendidikku sejak kecil. Masya Allah ya. Seorang anak faham banget. Ya. Semoga Allah merahmatimu ibu, sebagaimana engkau terus mendidik aku dari kecil. Ya. Dan ibunya pun menjawab dengan jawaban yang sangat menunjukkan kesolehannya. Beliau menjawab, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika dewasa. Ya. Masya Allah ya, gambaran sebuah hubungan anak dan orang tua yang sangat mencintai, sangat mendukung dalam kesolehan. Nanti bisa direnungi kembali Bapak dan Ibu. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga berpesan, barang siapa melalaikan pendidikan anaknya, yakni dengan tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat, membiarkan mereka terlantar, maka sungguh dia telah berbuat buruk teramat sangat. Kebanyakan anak-anak yang jatuh dalam kerusakan tidak lain karena kesalahan orang tuanya yang tidak punya perhatian pada anak-anak tersebut. Tentu ini bukan kita ya, insya Allah Bapak dan Ibu bukan orang yang lupa anaknya, tapi justru insya Allah terus berkorban, berjuang untuk mengantarkan menjadi orang tua yang soleh terlebih dahulu, kemudian mewariskan kesolehan itu kepada buah hati kita tercinta. Nah, terakhir tentu Bapak dan Ibu sekalian, kita membahas bagaimana langkah-langkah kita mengantarkan putra-putri kita, keluarga kita menjadi ahlil Quran, ya. Keluarga ahlil Quran, ya. Yang itu tentu menjadi modal dasar, modal utama kita mengantarkan kesolehan kita dan putra-putri kita. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana ketika kita ingin memiliki keluarga ahli Quran itu, kita orang tua menjadi teladan. Menjadi teladan. Insya Allah tidak rumit ya untuk menghadirkan diri kita menjadi teladan bagi putra-putri kita. Contoh ini 3 hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, putra-putri kita, anak-anak kita itu sering melihat kita sibuk dengan Al-Quran. Ya. Tentu kita punya kesibukan banyak. Ya. Ibu-ibu di rumah kesibukan nggak habis-habis. Ya. Bapak-bapak juga tidak kalah sibuk. Ya. Cuma berbagi tugas secara umum kan, bapak banyak di luar rumah, ibu-ibu banyak di rumah. Ya. Di tengah kesibukan kedua orang tua, ya, bapak dan ibu itu kemudian menyempatkan diri dan mengajak bahkan memperlihatkan kepada anak-anaknya selalu membaca Al-Quran. Ibu-ibu yang udah lelah barangkali, bahkan sudah ngantuk-ngantuk, anaknya melihat ibu sudah ngantuk, tapi tetap membaca Al-Quran. Itu sebuah pesan yang luar biasa. Sama, sang bapak baru pulang misalnya, bersih-bersih makan, kemudian yang dicari mana Al-Quran. Sama, baca Quran juga. Ini juga pesan yang sangat mengena di hati, dalam pikiran, bahkan pikiran
di bawah alam sadar. Ya, dalam memori jangka panjang putra-putri kita tercinta, bagaimana orang tuanya itu selalu sibuk dengan Al-Quran. Ini menjadi insya Allah modal yang kita semua mampu, ya, kita semua bisa ya, memiliki modal ini, dan ini akan sangat membantu ya kesolehan kita sendiri tentunya, dan insya Allah juga kesolehan putra-putri kita tercinta. Kenapa? Karena kita selalu menunjukkan kita punya perhatian besar. Ya, bahkan tadi sudah ngantuk banget tetap berjuang, ya, dan tidak ada masalahnya ketika kita kelihatan ngantuk, dilihat anak-anak nggak apa-apa. Kita kemudian berwudu lagi untuk apa? Untuk terus ya bersama dan membaca Al-Quran. Ini sebuah nilai yang insya Allah sangat memudahkan kesolehan mereka semuanya. Juga bisa kita bantu lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa dan insya Allah mampu ya saling menyimak hafalan. Ya. Ketika kita punya hafalan meskipun surat-surat pendek, ya, justru menjadi sumber kedekatan emosi kita ketika kita sempatkan ya anak kita, apalagi kalau masih kecil ya, kita minta menyimak hafalan kita menyimak, kita minta mendengar hafalan yang kita punya. Ya, mohon izin saya pun juga begitu. Anak saya sudah selesai kuliah, sering saya minta ya, untuk mendengar hafalan saya. Dan itu secara otomatis akan membuat kedekatan emosi, ya, kedekatan hati, ya, dan insya Allah mudah-mudahan kedekatan keberkahan, kedekatan kesolehan antar kita dan keluarga kita. Ya, kita hafal juz 30, apa salahnya dan apa susahnya gitu ya Bapak dan Ibu. Kita minta di antara putra-putri kita untuk nyimak. Ya, surah Abasa, ya, tolong Kak, ya, Mbak ataupun Mas, ya. Apapun kita panggil, dengerin ya Bapak atau Ibu mau membaca surah Abasa, tolong dengerin. Itu sebuah kegiatan sederhana tapi pengaruhnya Masya Allah luar biasa. Atau sebaliknya, di antara putra-putri kita biasanya itu punya hafalan lebih. Rata-rata ya sepanjang yang saya amati, banyak putra-putri yang hafalannya lebih banyak dari bapak ibunya. Bagus itu. Kita tawarkan, Dek, Ibu pengen dengerin hafalan adik surat Al-Mulk misalnya. Misalnya hari ini belum berkenan putri kita atau putra kecil kita, ya. Kapan dong? Besok diminta lagi, ya. Besok diminta lagi. Lama-lama anak kita insya Allah akan siap-siap mendengarkan atau memperdengarkan surah Al-Mulk. Dan itu sebuah suasana yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kemudian kita sempatkan setelah kita dengar hafalan putra-putri kita coba baca ya terjemahnya. Kalau perlu kita baca ceritanya, tadi itu surah At-Tur misalnya, ceritanya ternyata cerita keluarga. Surah Abasa tadi, bagian akhir ceritanya cerita hari kiamat. Dan ada hubungannya dengan keluarga, Masya Allah ya. Ini akan menjadi modal utama pula, ya, yang sangat menguntungkan. Ya. Kehadiran kesolehan antar kita dan putra-putri kita, juga kemudian hubungan batin, hubungan emosi yang sangat kuat ya, dalam rangka bersama-sama membangun kesolihan. Ya. Jadi kita juga meneladani saling menyimak ya, hafalan, timbal balik. Kemudian juga yang bisa kita lakukan, misalnya kita kan pasti ya pernah khatam Al-Quran, bahkan sering, bahkan mungkin sebagian dari kita rutin khatam itu sebulan sekali, bahkan bisa jadi lebih sekali sebulan. Nah, di antara kita mau khataman itu, bagus sekali kita sepakati. Siapa yang mau khatam, kabari ya, nanti kita duduk bareng. Ya. Kakak yang pertama mau khatam, kita umumkan, besok ya kakak habis maghrib mau khataman. Semuanya nanti ngumpul, Masya Allah, dibaca, ya, bagian akhir Al-Quran, terserah dari surat Ad-Duha misalnya dibaca, semuanya menyimak, kemudian ditutup dengan doa, Masya Allah, indah sekali. Ya. Mungkin kakaknya yang khatam diminta berdoa, ya.
berdoa mendoakan adik-adiknya, mendoakan bapak ibunya. Kalau perlu berdoa dalam bahasa Indonesia, itu suasana-suasana keimanan, suasana ruhiyah, tarbawiyah yang luar biasa. Ya, berdoa, yang mendoakan yang khatam Quran, bergantian, ya, ketika nanti ibunya khatam juga dikabari yang lain, ya besok gantian ibu ya yang mau khataman, bapaknya hadir, putra-putrinya hadir, berdoa pula, ibunya yang khatam mendoakan semuanya, disebutkan namanya satu persatu, disebutkan kebutuhannya, Masya Allah. Kakaknya yang mau ujian misalnya didoakan semoga dimudahkan dan lain sebagainya. Adiknya yang punya kebutuhan apa didoakan pula. Ini Masya Allah, suasana yang sangat memfasilitasi kita menjadi keluarga yang soleh dan solehah, dan lagi-lagi insya Allah dalam jangkauan kita semua. Kita semua mampu melakukan hal itu. Dan Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui, pola ini itu dilakukan oleh para sahabat Ridwanullah alaihim. Salah satunya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya. Beliau kalau mau khataman Quran, benar keluarganya dikumpulkan Bapak dan Ibu. Keluarganya dikumpulkan dan didoakan ketika khataman. Masya Allah. Ini satu ya, langkah pertama. Ya. Lanjut Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf, sampai jam berapa saya Ustaz bicara? Ustaz? Ya, Ustaz. Masih ada waktu ya? Masih, Ustaz. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini yang pertama, kita orang tua menjadi teladan. Ini pola-polanya kurang lebih seperti ini. Nah ini contoh ya, luar biasa Bapak dan Ibu, ini gambar. Kalau kita lihat ini tulisannya ya, Tebu Ireng. Ini mungkin masih ingat Tebu Ireng itu pesantren, ada madrasah Quran di Jawa Timur di Jombang. Ini Gus Solah almarhum ya, Bapak Solahuddin Wahid ya. Ini acaranya wisuda ya judulnya ya. Wisuda ini yang diwisuda adalah anak-anak SMA aliyah. Anak-anak usia SMA penghafal Quran di wisuda yang tahfidz ini ya, hafid 30 juz. Yang menarik adalah ada bapak-bapak yang ikut gitu ya. Bahkan mungkin disebutnya kakek ya, udah kakek-kakek karena udah lanjut usia. Ya. Ini namanya ada Pak Masrukin ya. Nah, beliau itu ikut di wisuda karena ikut menghafal Al-Qur'an. Beliau menghafalnya setelah pensiun dari pekerjaannya. Jadi luar biasa ya. Jadi setelah pensiun baru menghafal Al-Qur'an dan berhasil hafal 30 juz di wisuda bersama anak-anak usia SMA. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau ngafalin Quran masih bisa gitu ya. Minimal tadi semangatnya ditiru, dilihat oleh putra-putri kita tercinta. Ya, syukur-syukur benar-benar bisa banyak hafalannya. Bahkan bukan mustahil selesai 30 juz. Ya. Ini juga di bawahnya ini ibu-ibu. Ya, kalau ini bapak-bapak tadi ya, hafal 30 juz di usia lanjut ya. Ini ibu-ibu sama ya. Jadi beliau ini juga mulai menghafal Al-Qur'an setelah usianya 55 tahun. Ya. 55 tahun mulai menghafal, 4 tahun 59 selesai 30 juz juga. Jadi Bapak dan Ibu meskipun sudah nggak tahu usia Bapak dan Ibu, kayaknya banyak yang masih muda-muda nih ya, para orang tua nih ya. Nah, tetap bisa peluang untuk menghafal Quran. Nggak ada salahnya kita niat, saya mau hafal 30 juz. Dan mulai menghafal ya. Di antara nanti manfaatnya adalah putra-putri kita akan melihat, wah kita memang sangat sibuk dengan Al-Quran. Perhatian kita pada Al-Quran besar. Ya, dapatnya seberapa juz tidak masalah. Ya, berapa juz yang kita hafal sudah sangat bagus. Ya. Karena di antara manfaatnya tadi, anak-anak melihat kita memberi perhatian yang besar kepada Al-Quran Al-Karim. Ini langkah pertama ya, menjadi teladan. Nah, langkah kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kita, kalau tadi kita ya orang tua,
dilihat sibuk dengan Al-Quran. Sekarang anak kita kita ajak memiliki target Qur'ani yang jelas. Target Al-Quran yang jelas. Ya, target itu bisa bentuknya adalah waktu. Kita targetkan, kita punya waktu antara maghrib dan isya misalnya. Maghrib dan isya kan sekitar 45 menit. Maghrib dan isya target kita semuanya pegang Al-Quran. Ya. Masalah dapatnya berapa, yang dilakukan membaca atau menghafal baru atau murojaah itu nggak masalah. Yang penting kita plot waktu dulu, maghrib isya ini jadwalnya ngaji Al-Quran. Jelas. Maka di rumah kita semua sepakat. Di rumah itu sudah menjadi budaya bahwa maghrib dan isya yang dipegang hanya Al-Quran. Nggak ada TV yang nyala, tidak ada yang pegang HP, dan seterusnya. Ya, kita bisa nggak Bapak dan Ibu? Ya, bisa ya, insya Allah. Coba dulu, yang belum ya, sudah mungkin bisa lebih bahkan. Bahkan mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang dari jam maghrib sampai isya, nanti nyambung lagi pada isya, bagus. Atau ada yang nambah pagi, habis subuh, bahkan mungkin sebelum subuh, bagus sekali. Tapi harus kita perjelas. Kemudian yang kedua, kita juga perlu perjelas targetnya. Nah, kalau tadi waktunya, sekarang targetnya, capaiannya seperti apa sih? Misalnya mau menghafal juz 30, kita canangkan itu. Ya. Kita bagi tiap hari menjadi berapa, misalnya setiap hari dibagi menghafal 1/3 halaman. Bagus itu. Capaian. Ya. Bahkan mungkin bisa jadi di antara Bapak dan Ibu yang mentargetkan putra-putrinya nanti ya, bisa hafal 30 juz. Yang penting nanti anak pun difahamkan ya, bahwa anak atau mbak, kak, adik, mau nggak nanti menjadi hafid Al-Quran? Insya Allah semuanya jawabannya mau, gitu ya. Saya kemungkinan besar seperti itu. Seandainya ada anak yang belum pengen menjadi hafid-hafidhah, ya tentu tidak masalah, tapi bisa kita dorong ya. Kenapa? Karena kalau dia punya keinginan lain menjadi sarjana ekonomi misalnya, sarjana apapun ya, nggak apa-apa ya, menjadi pengusaha nggak masalah. Tapi alangkah beruntungnya kak, kita bilang begitu, kalau kakak nanti menjadi sarjana ekonomi, menjadi ekonom, menjadi pengusaha yang hafal Al-Quran. Dan itu banyak, dan itu bisa. Banyak dalam artian ada orang yang ahli di bidang tertentu hafid Al-Quran. Ya. Jadi tidak ada masalah ya, kita targetkan 30 juz ya, buat putra-putri tercinta kita. Ya. Kalau nanti yang tercapai 1/3 kan berarti putra-putri kita hafal 10 juz, sudah sangat menguntungkan. Ya. Dan bisa juga kita kelola, seandainya nanti putra-putri kita memang sepakat dengan kita, punya target yang jelas, pengen menjadi hafid, ya hafidhah 30 juz, ya. Bisa juga kita atur polanya. Ya, ketika masih kecil di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah misalnya, hafal sekian juz. Nanti begitu sanawiyah atau SMP, nambah sekian juz. Begitu aliyah atau SMA, nambah lagi sekian juz. Ya. Bisa juga kita sepakati, kita dorong, ya, kakak, gimana kalau nanti setelah tamat SMA, tamat aliyah, ya, kakak ke pesantren dulu misalnya. Buat apa? Buat menyelesaikan 30 juznya. Ini juga sangat menarik, sekaligus menantang. Dan itu banyak Bapak dan Ibu. Ya. Anak-anak yang bisa diajak diskusi begitu. Dan bahkan memilih, ada anak-anak yang saya pengen menyelesaikan 30 juz dulu, nggak mau sekolah aliyah dulu, SMA dulu nanti aja. Ada yang tamat SMP itu pengennya malah menyelesaikan 30 juz. Ya. Tentu yang setelah tamat SMA atau aliyah pengen menyelesaikan 30 juz itu banyak sekali. Nah, ini bisa menjadi pilihan-pilihan yang kita juga diskusikan, kita dialogkan dengan putra-putri tercinta kita supaya memiliki target yang jelas, ya, sehingga terukur Bapak dan Ibu. Insya Allah ini akan memudahkan. Ya. Tentu sebaliknya kalau kita tidak punya target yang jelas,
Ya namanya targetnya nggak jelas, maka langkah-langkahnya pun menjadi tidak jelas atau bahkan tidak punya langkah begitu ya. Semoga dimudahkan ya. Jadi kita tadi memberi contoh sebagai orang tua, kita juga canangkan target yang mudah diukur, mudah diingat oleh putra-putri tercinta kita. Dan terakhir 3 saja, ini sebelum terakhir yang ketiga, ini contoh-contoh ya. Mungkin Bapak dan Ibu tahu ini Musa ya, sekarang udah gede tentunya ya, ini udah lama. Itu menghafal Quran 30 juz dengan orang tuanya di rumah. Itu butuh perjuangan ya. Ini ada juga namanya Ahsani, ini kalau Musa ini orang Belitung ya, Bangka Belitung. Ini Ahsani ini orang Kerawang ya. Sama ini juga hafal Quran di rumah bersama ayah bundanya. Ya. Dan dua-duanya menarik, ini kemudian mendapatkan penghormatan, ini sebuah ya, mendapat hadiah umroh, bisa ikut lomba di Arab Saudi gitu ya. Ini anak-anak Indonesia Bapak dan Ibu ya. Insya Allah putra-putri ya di antara Bapak dan Ibu juga bisa ya, bisa seperti ini. Insya Allah. Ini udah banyak di Indonesia kan ya. Nah ini kalau ini anak namanya Khadijah, ini 5 tahun hafal Quran. Anak Mesir ini ya. Bedanya ini ngafalin di rumah juga, tetapi orang tuanya ini, bapaknya ini memanggil guru untuk putri tercintanya. Jadi ngajinya di rumah tapi mendatangkan guru. Ya. Boleh juga. Jadi Bapak dan Ibu tinggal milih nantinya. Dan ini targetnya 30 juz, bahkan di usia yang masih anak-anak, kan Musa itu 5 tahun atau 6 tahun sudah 30 juz hafal. Ini Khadijah lebih lagi, 5 tahun sudah 30 juz, Masya Allah. Masih kecil banget ya. Ini Fajar ya, ini Fajar di Bandung ya, ini juga ke Saudi kemarin, Masya Allah ya. Bahkan ini punya kelainan ya, anak ini tapi bisa hafal 30 juz, luar biasa semuanya ya. Masya Allah ya. Nah, yang ketiga, langkah ketiga Bapak dan Ibu, kita bekerja sama dengan pihak lain. Ya, kalau tadi sekali lagi yang pertama orang tua menjadi teladan, yang kedua anak-anak punya target, tentu kita yang menanamkan target tersebut. Nah, kita bekerja sama dengan pihak lain, bisa dengan tetangga kita, ya, komplek yang satu komplek misalnya, kenapa tidak kita ngaji Quran? Anak tetangga yang muslimah yang taat diajak ya, disemangati. Bu, mau nggak di komplek ini banyak hafid Quran dari anak-anak kita? Pasti ibu-ibunya semangat ya. Bapak-bapaknya juga tidak kalah semangatnya biasanya ya. Nah, bisa kita sepakati nanti polanya seperti apa, gampang ya. Seperti tadi misalnya kita kumpulkan anak-anak seusia, kita hadirkan guru dengan tentu sangat kita hormati beliau ya. Untuk mengelola beberapa anak kita ini saya kira akan sangat menguntungkan. Saya punya pengalaman dulu ya, ketika anak-anak saya masih kecil-kecil, saya ngajak lingkungan tangga ya untuk ngaji, kita bina dan kita minta dukungan dari mereka, sering dijadwal jalan-jalan, anak-anak itu diajak jalan yang memfasilitasi para orang tuanya, ya kendaraannya, bahkan makannya ketika jalan ya. Dibuat jadwal yang menarik ya, sehingga anak-anak ini semangat karena punya komunitas untuk menghafal Quran dan itu didukung oleh para orang tua yang ada di lingkungan tersebut. Nah ini kita yang punya anak, kita punya program, insya Allah kita akan berjuang dan rela berkorban untuk ini. Nah kita perlu kerjasama dengan tetangga-tetangga kita. Atau kalau lingkungan tidak memungkinkan, kita bisa bekerjasama dengan keluarga kita, keluarga besar kita. Ya, keluarga besar kita kan senang kalau di antara anggotanya, mungkin cucunya, keponakannya hafal Quran. Ya. Contohnya ini, ya, ini ada satu acara, ya Masya Allah ya, ujian ini ya, ujian ini tahun 2000 berapa nih, udah lama banget ya, di berapa ini, 17 tahun yang lalu ya. Jadi ada sebuah ujian, ya anaknya hafal 30 juz, dia tasmi' memperdengarkan hafalannya, keluarga besarnya diundang. Jadi ini anak membaca juz awal dari awal Al-Quran sampai juz 30 khatam itu yang nyimak siapa? Keluarga besarnya. Ya. Tentu sebuah kehormatan yang luar biasa nih ya.
semua keluarga besar bersyukur banget ini. Ada di antara keluarganya, ya mungkin keponakannya tadi, atau bahkan anaknya atau cucunya itu yang hafal Quran dan membaca hafalannya di tengah keluarga. Ini perlu dukungan juga tentunya, ya. Tentu disiapkan waktu, ya, disiapkan waktu sehari atau 2 hari ngumpul semua, ya. Tentu jangan lupa menyiapkan makanannya. Jadi kalau keluarga itu ngumpul makan-makan kan seneng, ya. Itu biasa. Tapi ngumpul-ngumpul dan makan-makan ketika mendengar anggota keluarga membaca Al-Quran 30 juz dengan hafalan, insya Allah ini kebahagiaan yang sulit diukur oleh apapun juga, ya. Ini perlu kerjasama. Nah, kita juga bisa bekerja sama dengan sesama orang tua. Nah, orang tua di sini kan orang tua sekolah misalnya ada persatuan orang tua, ya, atau apapun namanya, kita juga bekerja sama bagaimana caranya supaya memudahkan putra-putri tercinta untuk tadi mencapai target yang sudah dicanangkan, ya. Kita juga bisa bekerja sama dengan lembaga terdekat. Dalam hal ini mungkin kan di setiap lingkungan ada juga sekolah atau rumah Quran atau madrasah atau apa namanya yang memberikan fasilitas, ya, menghafal Al-Quran, termasuk di masjid atau musola. Nah, ini kerjasama kita kelola sebaik-baiknya, ya. Kerjasama itu dalam bentuk kadang-kadang kalau kita sudah menyerahkan anak kita ngaji di masjid misalnya, kita hanya ngurusin SPP-nya saja. Yang penting saya bayar, saya anterin, setelah itu udah selesai. Ya, itu udah bagus banget Bapak dan Ibu. Ya. Tapi kalau kemudian kita bisa menambah, ya, misalnya kita adalah guru yang profesional gitu, ya. Sementara kan biasanya guru-guru kadang-kadang ya, guru-guru yang ngajar Quran itu tidak punya kemampuan untuk mempersiapkan rencana pembelajaran RPP misalnya. Bagaimana menyusun silabus. Itu bisa kita berbagi ilmu kan, ya. Kalau perlu dibikin trainer atau pelatihan. Ya, nah, guru-guru ngaji itu kita fasilitasi dengan pelatihan-pelatihan yang nanti manfaatnya juga kembali ke putra-putri kita tercinta, ya. Bagus itu. Atau ya kadang-kadang fasilitas, ya, guru ngaji, mohon maaf, seringkali tunjangannya itu tidak memadai, ya. Bagi lingkungan yang memungkinkan, para orang tua yang kuat kan bisa itu menggalang dana tanpa tentu mengurangi kehormatan para ustadz-ustadzah yang membimbing putra-putri kita tercinta, tapi kita bisa memberikan fasilitas, ya. Bisa jadi bahkan dana itu tidak harus dari kita, ya. CSR kantor tempat kerja kita bisa, ya, atau banyak sumber dana lain. Nah, ini bekerja sama dengan lembaga tersebut yang juga diantara nanti manfaatnya ternyata kembali ke putra-putri kita tercinta, ya. Atau ya mungkin kadang-kadang kalau itu juga belum mendukung, ya, putra-putri kita menjadi hafizah, kita bisa mengirim mereka putra-putri tercinta itu ke pesantren, ya. Ini contoh lembaga yang pulang pergi, ya. Ini di tengah lingkungan dibikin lembaga, ini yang datang banyak itu, ya. Orang tuanya pada senang, ya. Saya kemarin dapat kabar ini baru, ya. Dan gurunya juga masih belum berkeluarga, ya. Tinggalnya di sini juga. Ternyata orang tua itu pada ngirim makanan untuk gurunya. Ini sebuah dukungan, ya. Dukungan yang kalau nilainya tidak seberapa, ngasih makan saja kan. Tetapi itu sebuah kerjasama yang bagus antara orang tua dan guru, ya, termasuk lembaga, ya. Atau ini tadi anak-anak pesantren, ini karena bentuknya pesantren, maka yang dihasilkan itu banyak. Setiap tahun ada banyak anak-anak yang hafal 30 juz. Bagi orang tua yang atau belum memungkinkan tadi di rumah, belum bisa ngajarin sendiri, apalagi belum bisa kan, manggil guru juga belum memungkinkan, menghadirkan guru di lingkungan juga belum memungkinkan, ya, mengandalkan lembaga TPQ, rumah Quran di sekitar juga belum mendukung misalnya, ada alternatif, ya. Bismillah kita berjuang, berpisah dengan putra-putri tercinta kita. Untuk apa? Supaya mereka menjadi hafil dan hafil. Ini banyak.
Ya, jadi ada banyak pesantren dari usia anak-anak, bahkan usia sebentar, ada usia TK dulu ya, ada pesantren usia anak-anak ya, ada pesantren usia SD, Masya Allah, Madrasah Ibtidaiyah, usia sanawiyah lebih banyak lagi, usia SMA aliyah juga banyak ya. Jadi ini bisa ya. Bahkan ketika anak kita belum selesai 30 juz, sementara kita pengen mereka menjadi hafid, bisa jadi sambil kuliah itu kita pesankan. Banyak sekarang pesantren mahasiswa yang di situ menghafal Quran. Sambil kuliah sambil menghafal Quran, banyak sekali itu ya. Mohon doa juga Bapak dan Ibu, kita juga sedang merintis atau mempersiapkan pesantren mahasiswa, pesantren Al-Quran di Padang. Ini yang sekarang kita kita akan besok, saya Senin akan ke sana insya Allah. Jadi banyak pesantren seperti itu. Ya, silakan Bapak dan Ibu nyamannya usia berapa putra putrinya akan dikirim ke pesantren. Ya. Kadang-kadang kan ada dari kecil, Masya Allah, siap, bagus. Ya. Yang nggak siap pisah ketika anaknya masih kecil, ya ketika kuliah aja. Masa anaknya udah kuliah masih pengen dipeluk terus ya, di rumah terus ya. Ada saatnya anak kita kita targetin ya. Sambil kuliah, sambil ngafalin Quran. Insya Allah tidak mengganggu kuliahnya. Ya. Bahkan akan memberkahi kuliahnya. Dan ini banyak sekali ya. Saudara sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sama pesantren juga. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallama ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Fadhol Ustaz.